Saya Rafli Mulyawan Susanto. Saya Ahmad Ramadanus. Saya Siti Gofani. Saya Siti Hermisa. Saya Nadia Tika Damianti. Saya Prasya Sarjana Paha. Saya Eti Alfira Nenggolan. Latar belakang. Dengan internet, kita dapat dengan sangat mudah menemukan seluruh informasi yang sangat penting diketahui oleh para pembaca. Saat ini, banyak fasilitas atau hal-hal tertentu yang membuat para remaja merasa dimudahkan dan nyaman. Namun, tidak sedikit pula yang merugikan kehidupan mereka. Adanya teknologi kontemporer seperti internet, ponsel, televisi, atau fasilitas game bisa berdampak dua macam bagi kehidupan remaja, yaitu positif dan negatif. B. Rumusan masalah. Yang pertama, ada pengertian dari remaja. Yang kedua, dampak positif dan negatif perkembangan IT terhadap perilaku remaja. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Yang keempat, manfaat teknologi bagi remaja. Tujuan penulisan antara lain: 1. Untuk mengetahui apa itu remaja. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif teknologi terhadap perilaku remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi dampak negatif teknologi. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat teknologi bagi remaja. Pengertian remaja. Menurut KBBI, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, seperti pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dan positif dari perkembangan iptek bagi remaja NKRI. Yang pertama, dampak positifnya ada dengan menggunakan internet, para remaja dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua, mempermudah proses pembelajaran bagi para remaja, khususnya di bidang pendidikan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi antara remaja satu dengan yang lainnya. Kemudian, memudahkan para remaja untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu lagi pergi ke tempat penawaran atau penjualan. Nah, untuk dampak negatifnya, yang pertama, para remaja akan sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi. Yang kedua, dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian online di kalangan remaja. Kemudiannya, terjadinya banyak penipuan di kalangan remaja, khususnya di bidang transaksi jual beli online. Dan yang terakhir, akan menimbulkan banyaknya kejahatan yang terjadi seperti penculikan, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, cara mengatasi dampak negatif teknologi bagi remaja. 1. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan kepada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. Yang keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. Yang kelima, mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. Yang keenam, tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian Anda karena akan memunculkan kesempatan bagi para orang jahat yang mengambil keuntungan dari hal-hal tersebut. Yang ketujuh, berinternetlah dengan sehat. Maksudnya berinternet sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Jangan berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teknologi bagi remaja. Yang pertama ada di bidang pendidikan, yaitu kemudahan mengakses
informasi secara cepat. Yang kedua, pembelajaran lebih dinamis dan fleksibel. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan biaya seperti perpustakaan online, jadi siswa tidak harus membeli buku. Untuk bagian bidang pemerintahan, yang pertama, pemberdayaan pada masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang kedua, informasi yang disediakan 24 jam per hari dalam seminggu tanpa harus menunggu kantor dibuka ataupun mencari alamat kantor. Yang ketiga, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien dan baik. Di sini saya akan menjelaskan bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang besar menggunakan perangkat dan sistem yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua yaitu tingkat produktivitas semakin tinggi. Dalam hal ini di dunia industrialisasi dikarenakan adanya otomatisasi dalam bidang perkantoran. Yang ketiga, terjadinya industrialisasi di berbagai daerah. Hal ini ditunjukkan semakin banyak kota yang berkembang untuk maju dan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Bidang kesehatan, 1. Memudahkan service pengadministrasi informasi pasien. 2. Memudahkan perekam medis untuk mengakses rekam medis elektronik pasien. Yang ketiga, memudahkan petugas farmasi dalam mengelompokan jenis, harga, dan dosis obat. Kesimpulan dari materi ini adalah hampir semua orang sekarang dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN atau Local Area Network ataupun One Wide Area Network, dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Keberadaan bisnis yang tersebar di banyak tempat dengan berbagai ragam perangkat keras dan lunak mulai menyadari tentang betapa pentingnya untuk mempercayakan dukungan bagi keberhasilan pengolahan data komputernya kepada satu sumber yang dapat dipercaya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.